Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix parlay dan single betnya mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke mas, sebelum kita bahas untuk 4 match yang akan kita gaskan buat besok ya mas, hari ini kita akan review dulu sedikit build JP kita mas, karena kita berhasil sah tembus 2 build ya mas, di build parlay kita dan single boom kita tadi malam ya kan. Dan ini buildnya ya mas, ini buildnya, dan ini single boom, dan ini parlaynya ya kan mas. Oke. Dan ini build yang Pak D share di grup WhatsApp Pak D mas, lihat jam berapa ini ya mas. Last build malam ini hancurkan bandot ya kan. Dan ini sesudah JP ya mas, sah JP tipis-tipis yo masih selamat ya kan. Dan ini single boom yang Pak D share di grup WhatsApp Pak D tadi malam ya kan mas. Single boom malam ini hancurkan bandot, gaspol ya kan. Dan ini sesudahnya sah tembus single boomnya mas, sah meledak ya kan. Dan ini build tadi ya mas. Lumayan ya kan mas, kita cair lagi JP masal lagi ya kan mas, di grup WhatsApp Pak D ya kan. Pak D ucapkan selamat buat mas-masnya, oke, yang selalu stay di grup WhatsApp Pak D ya kan. Karena kita tiap hari profit di bojal, di single bet, di parlay kita tiap hari pasti ada yang profit ya kan mas. Dan Pak D ingatkan buat mas-masnya yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan ada juga di kolom komentar ya kan. Monggo mas, no bayar no mar gratis, full gaspol mas. Lanjut kita masuk ke 4 matchnya mas. Di match yang pertama yaitu ada Barcelona melawan Sevilla. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini bandot menyediakan 1,5, 1/4, 1/3/4 dan 1. Dan di over undernya sendiri mas, di sini bandot menyediakan 3/4, 3, 3,5 dan 2, 3/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Barcelona berada di peringkat 3, sedangkan Sevilla berada di peringkat 12. Dan untuk 5 laga terakhir Barcelona sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Sevilla sendiri mas, di sini 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 4 kali menang Barcelona dan sisanya mereka seri. Dan di Barcelona sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Sevilla sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 3 lagi dipertanyakan. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pound besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Barcelona. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 3. Karena kemungkinan skor menurut suhu pound besar mas, kemungkinan skornya 3-1 dimenangkan tim Barcelona. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, Sevilla belum pernah menang berjumpa dengan Barcelona. Apalagi di peringkat klasemen sementara mas, diunggulkan Barcelona. Lanjut kita masuk ke match yang kedua mas, yaitu ada Hoffenheim melawan Borussia Dortmund. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini bandot menyediakan 1/4, setengah, lek-lekan dan 3/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini bandot menyediakan 3,5, 3/4, 3, 3/4 dan 3. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Hoffenheim berada di peringkat 5, sedangkan Dortmund berada di peringkat 6. Dan untuk 5 laga terakhir Hoffenheim sendiri mas, di sini 5-5-nya menang.
Dan di 5 laga terakhir Dortmund sendiri mas di sini 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas di sini 4 kali menang Dortmund dan 1 kali mereka seri. Dan di Hoffenheim sendiri mas di sini ada 6 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Dortmund sendiri mas di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu poin besar mas di sini Pak D sarankan ambil di tim Borussia Dortmund. Dan di handicapnya sendiri mas di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Dan di over undernya sendiri mas di sini Pak D sarankan ambil di under 3,5. Karena kemungkinan skor menurut suhu poin besar mas kemungkinan skornya 0-2 dimenangkan tim Borussia Dortmund. Dikarenakan mas banyaknya pemain Hoffenheim yang tidak dapat bermain kemungkinan akan melemahkan lini pertahanannya. Apalagi di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, Dortmund diunggulkan daripada Hoffenheim. Lanjut kita masuk ke match yang ketiga mas, yaitu ada Strasbourg melawan RC Lens. Dan di handicapnya sendiri mas di sini Bandot menyediakan 1/4, lek-lekan dan setengah. Dan di over undernya sendiri mas di sini Bandot menyediakan 2,5, 2/4 dan 2/3/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas di sini Strasbourg berada di peringkat 6, sedangkan RC Lens berada di peringkat 16. Dan untuk 5 laga terakhir Strasbourg sendiri mas di sini 2 kali menang, 1 kali kalah dan 2 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir RC Lens sendiri mas di sini 1 kali menang, 3 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas di sini 2 kali menang RC Lens dan 2 kali menang Strasbourg. Sisanya mereka seri. Dan di Strasbourg sendiri mas di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di RC Lens sendiri mas di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu poin besar mas di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Strasbourg. Dan di handicapnya sendiri mas di sini Pak D sarankan ambil di tahan setengah. Dan di over undernya sendiri mas di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu poin besar mas kemungkinan skornya 2-1 dimenangkan oleh tim tuan rumah. Dikarenakan mas di 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas statistiknya imbang ya kan mas. Dan apalagi di 5 laga terakhir RC Lens sendiri mas, RC Lens sedang dalam babuk-babuknya. Lanjut kita masuk ke match yang terakhir mas, yaitu ada Benfica melawan Porto. Dan di handicapnya sendiri mas di sini Bandot menyediakan 1/4 dan setengah. Dan di over undernya sendiri mas di sini Bandot menyediakan 2,5 dan 2/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas di sini Porto berada di peringkat 2, sedangkan Benfica berada di peringkat 3. Dan untuk 5 laga terakhir Benfica sendiri mas di sini 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Porto sendiri mas di sini 4 kali menang dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas di sini 2 kali menang Benfica dan 3 kali menang Porto. Dan di Benfica sendiri mas di sini mereka bermain full tim, sedangkan di Porto sendiri mas di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu poin besar mas di sini Pak D sarankan ambil di tim Benfica. Dan di handicapnya sendiri mas di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Dan di over undernya sendiri mas di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu poin besar mas kemungkinan skornya 2-1 dimenangkan tim Benfica. Dikarenakan mas ada beberapa pemain Porto yang tidak dapat bermain kemungkinan akan melemahkan lini pertahanannya. Apalagi di peringkat klasemen sementara mas Benfica ingin melampaui peringkat Porto.
Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan ada juga di kolom komentar. Monggo mas, no bayar-bayar, no mar-mar, gratis, full gaspol mas. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola, jos mas.